Bismillahirrahmanirrahim. Yang dua pertama itu telah digantikan oleh yang terakhir yang penyempurna. Maka tinggallah Ibrahim bersama Sarah dan keluarganya di Palestina. Wafatlah Ibrahim di Palestina. Ibrahim punya keluarga di Palestina, Ishak memiliki keturunan Yakub, Yusuf, dan seterusnya. Mereka semuanya tinggal di Palestina. Nabi Ibrahim adalah nabi yang pertama sekali membangun kembali fondasi Al-Aqsa setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim sholat di komplek Al-Haram, kompleknya Masjidil Aqsa, walaupun waktu itu belum ada masjid, belum ada bangunan yang tertutup. Kemudian bangunan itu dibangun oleh Nabi Yakub alaihissalam, diteruskan oleh putranya Yusuf alaihissalam. Dari satu generasi ke generasi yang lain, semua mereka tinggal di Palestina, menyebarkan tauhid di Palestina kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya, setelah Nabi Yakub alaihissalam, kaum Bani Israel melupakan pesan utama dari risalah tauhid Palestina. Mereka mulai meninggalkan syariat Allah. Mereka mulai melakukan riba, zina. Mereka mulai melakukan maksiat secara terang-terangan di hadapan Allah. Mereka mengingkari para nabi. Mereka bahkan mengusir para nabi, bahkan membunuh para nabi. Tahukah kita berapa jumlah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? 70 nabi. 70 nabi dibunuh oleh Bani Israel di Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afakullama ja'akum rasul Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun." Apakah setiap kali datang kepada kalian wahai Bani Israel nabi-nabi, utusan-utusan Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian mendustakannya dengan sombong? Fafariqan kadzdzabtum, sebagiannya kalian ingkari, wa fariqan taqtulun, dan sebagian yang lain kalian bunuh. Mereka membunuh Nabi Zakaria dengan cara digergaji ketika Nabi Zakaria berada di dalam pohon. Mereka membunuh bahkan anaknya Nabi Zakaria, Yahya, ketika beliau sedang sujud dengan dipenggal kepalanya. Mereka juga ingin membunuh para anbiya yang lain, termasuk yang terakhir Isa alaihissalam, tetapi Allah mengangkatnya ke langit. Sehingga mereka diusir dari Palestina. Jika kita ingin belajar sejarah dari sudut pandang Al-Quran, di manakah Bani Israel dengan Palestina? Apakah negeri Palestina ini dikhususkan untuk orang-orang Bani Israel? Kallah, sama sekali tidak. Palestina ardul mu'min, negeri orang yang beriman. Dari Bani Israel, orang Yahudi, orang Nasrani, dan yang terakhir kaum muslimin, satu-satunya umat Nabi yang masih bertahan dengan keimanan mereka dan tidak berubah sampai hari ini. Palestina menurut Al-Quran adalah ardul iman. Sehingga ketika suatu bangsa, suatu kaum meninggalkan iman mereka, meninggalkan syariat Nabi mereka, meninggalkan dakwah dan mendustakan para utusan Allah di negeri mereka, maka Allah akan mengusir mereka. Hiduplah mereka terlunta-lunta di luar Palestina. Sampai datangnya ketetapan Allah di zaman Nabi Musa alaihissalam.
Berselang beberapa ratus tahun dari Nabi Yakub, akhirnya Allah berikan kesempatan lagi kepada Bani Israel untuk kembali ke Palestina. Nabi Musa diselamatkan dari pengejaran Fir'aun, melewati Laut Merah, dan kita tahu ceritanya. Setelah mereka selamat, Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, Ya qaum idkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, kata Musa, wahai kaumku yang baru saja Allah selamatkan dari Fir'aun dan tentaranya yang kejam. Wahai kaumku yang baru saja melihat kebesaran Allah, laut terbelah. Udkhulul ardal muqaddasah. Ayo kita masuk ke negeri suci, Ardul Muqaddasah, Baitul Maqdis. Ayo kita masuk ke negeri yang sangat mulia, negeri yang sangat suci. Wala tartaddu ala adbarikum. Janganlah kalian berpaling dari ajakanku ini. Fatanqalibu khasirin, sehingga kalian menjadi kaum yang merugi. Ayo kita masuk ke negeri Palestina. Apa kata Bani Israel? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. فإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Apa kata Bani Israel? Wahai Musa, sahabat Nabi tidak pernah memanggil Nabi wahai Muhammad. Ya Rasulullah, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Tapi umat Nabi Musa memanggil Nabi mereka yang mulia, yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan ratusan tahun dan ingin mengajak mereka kembali ke negeri yang mulia, yang berkah, mereka panggil ya Musa. Mereka suka memperolok para nabi. Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Di dalam negeri itu ada kaum jabbarin. Kaum yang sangat keras, kaum yang sangat perkasa, kaum yang ditakuti, kaum yang kuat. Man haula'il jabbarin? Siapa kaum jabbarin ini? Mereka itulah penduduk asli Palestina dari sisi ras. Mereka lah orang-orang Kan'aniyun. Dari keturunan Kan'an bin Sam, salah satu di antara anak Nabi Nuh yang selamat selain Ham dan Yafis. Kan'aniyun, cicitnya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka lah Jabbarin, yang kemudian mereka dinamakan dengan istilah kaum atau bangsa Palestina atau Filistin. Jadi Palestina merujuk kepada nama ras yang paling tua yang ada di Baitul Maqdis. Keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang di dalam Al-Quran diistilahkan dengan sifatnya juga, yaitu sifat Jabbarin yang sangat kuat dan perkasa, yang membuat Bani Israel gentar kepada mereka. Bahkan mereka lebih takut kaum Palestina daripada pasukan Fir'aun. Mereka lebih takut kepada penduduk Palestina daripada pasukan Fir'aun. Qauman Jabbarin, wa inna lan nadkhulaha. Kami tidak akan masuk ke Palestina wahai Musa hatta yakhruju minha, sampai kaum itu keluar dari negeri Palestina. Dari dulu Bani Israel tidak pernah mau hidup berdampingan. Tetapi mereka juga tidak mau berusaha. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar dari negeri Palestina, kami akan masuk. Lalu Musa menasihati mereka, menyemangati mereka untuk merebut Palestina. Karena sesungguhnya kaum Palestina pada masa itu, Jabbarin, mereka tidak lagi beriman seperti nenek moyang mereka. Sehingga Palestina harus diambil alih oleh Bani Israel, umat Yahudi yang beriman. Tetapi apa jawaban Bani Israel kepada Musa?
ketika diajak untuk mengambil dan membebaskan Palestina, seperti Rasul mengajak para sahabat membebaskan Palestina, apa jawaban Bani Israel? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu berperang. Kami tunggu di sini sambil duduk. Pergilah engkau wahai Musa, berdua dengan Tuhanmu. Berperanglah kalian berdua dengan kaum Jabbarin. Inna hahuna qa'idun. Kami akan tunggu di sini. Kalau engkau menang kami akan masuk. Kalau engkau kalah kami akan tinggalkan negeri ini. Allah marah kepada mereka. Mereka mengingkari perintah nabinya. Mereka berpaling dan tidak mau menolong nabi mereka. Mereka tidak mencintai Palestina. Mereka hanya mencari negeri yang aman untuk diri mereka sendiri. Bukan karena ada risalah di dalamnya. Sehingga Allah berfirman, Qala fa innaha muharramatun alaihim. فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Wahai Musa, setelah mereka mengingkari, mendebat, meninggalkan, mempersilahkan Musa pergi sendiri dan mereka membiarkan Musa dengan ancaman-ancaman musuh. Mereka tinggalkan Musa seorang diri. Allah berfirman, Innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Negeri itu diharamkan bagi Bani Israel selama 40 tahun. Yatihuna fil ard. Mereka terlunta-lunta di muka bumi, tidak punya negeri sendiri. Yatihuna fil ard. Tidak punya tempat mereka berlindung, tidak punya kampung halaman, tidak punya negara, tidak punya tempat untuk mereka tinggal. Yatihuna fil ard. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Janganlah engkau